Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Bunda Vera. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3. Apakah anak-anak siap belajar? Iya, silakan siapkan alat tulis dan bukunya. Selamat belajar. Materi kita yang pertama yaitu tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa saja? Ya, kita lihat sila pertama dilambangkan oleh bintang. Berdoa sebelum belajar. Kedua, selalu menaati ajaran agama. Ketiga, mengingatkan teman untuk beribadah. Nah, sila kedua dilambangkan oleh rantai. Saling mencintai sesama anggota keluarga, tidak curang ketika bermain, dan menolong teman yang membutuhkan. Dan sila ketiga dilambangkan oleh pohon beringin. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang pertama menjaga nama baik keluarga, tidak mengejek teman yang berasal dari daerah. Dan sila keempat dilambangkan oleh kepala banteng. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan berani mengeluarkan pendapat saat musyawarah. Nah anak-anak, sila kelima dilambangkan padi dan kapas. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang pertama berlaku adil kepada siapapun, kedua menghormati hak dan kewajiban orang lain, dan ketiga menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Nah anak-anak, selanjutnya materi kita menentukan ide pokok paragraf dan menggali informasi bacaan. Nah yang pertama, apa itu paragraf? Iya benar sekali. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang terdiri dari satu gagasan utama ditambah dengan beberapa gagasan penjelas. Nah sekarang kalimat utama. Kalimat utama dapat terletak di awal, akhir, maupun awal dan akhir paragraf. Selanjutnya judul. Apa itu judul? Iya, judul adalah identitas sebuah bacaan. Nah, bagaimana menyimpulkan ide pokok? Ya, kita harus mengambil intisari paragraf yang bersangkutan. Nah, anak-anak, bagaimana kita membuat daftar pertanyaan? Iya, benar sekali. Sebelum mulai membaca, kamu dapat mengajukan daftar pertanyaan. Baik anak-anak, materi berikutnya yaitu gangguan dan kelainan organ gerak manusia. Yang pertama, kelainan tulang. Skoliosis, yaitu kondisi tulang belakang yang membengkok ke kiri atau ke kanan. B. Lordosis, yaitu kondisi tulang belakang yang cembung ke depan. C. Kifosis, yaitu kondisi tulang belakang yang cembung ke belakang ya atau bungkuk. Jadi anak-anak kalau lagi duduk belajar, tolong posisi duduknya yang benar. Jangan sampai nanti anak-anak menderita skoliosis, lordosis atau kifosis. Nah, sekarang adalah kelainan tulang berikutnya. D. Osteoporosis, yaitu penyakit pengeroposan tulang. E. Reumatik, yaitu penyakit ini menyebabkan rasa nyeri pada persendian. F. Penyakit rahitis, yaitu penyakit yang disebabkan kekurangan kalsium, vitamin D, dan fosfor. G. Fraktura. Nah, ini kondisi tulang yang patah, biasanya saat kecelakaan itu patah tulang. H. Polio, yaitu mengalami kelumpuhan sehingga lama-kelamaan tulang akan mengecil. Nah anak-anak, jadi kalau ibunya punya adik bayi, silakan disuruh untuk imunisasi polio supaya tidak mengalami kelumpuhan. Selanjutnya, kelainan tulang fisura, yaitu kondisi tulang yang retak. Selanjutnya ada artritis, yaitu peradangan pada sendi yang disertai rasa sakit dan kadang-kadang posisi tulang mengalami perubahan. K. Dislokasi, yaitu sendi bergeser dari kedudukan semula karena ligamentum sobek atau tertarik. Dan yang kelainan tulang terakhir ada ankilosis, yaitu suatu keadaan persendian yang tidak dapat digerakkan karena kedua tulang seolah-olah menyatu. Nah, anak-anak, selanjutnya ada kelainan otot. Apa saja? Yang A. Tetanus, yaitu penyakit ini disebabkan adanya infeksi bakteri tetanus yang masuk melalui luka di tubuh.
Yang selanjutnya ada distrofi otot, yaitu penyakit pada otot yang terjadi sejak anak-anak atau merupakan penyakit gen keturunan ya, sehingga menyebabkan kelumpuhan. Selanjutnya ada kaku leher atau stiff, yaitu peradangan pada otot leher akibat gerakan yang salah. Selanjutnya ada atrofi otot, yaitu kelainan yang terjadi akibat penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Selanjutnya ada hernia abdominal, yaitu dikenal sebagai penyakit turun berok, ya, yaitu adalah kondisi di mana usus keluar dan masuk ke rongga perut. Nah, yang terakhir ada miastema gravis, yaitu penyakit yang menyebabkan otot secara berangsur-angsur mengalami penurunan kemampuan berkontraksi hingga berujung pada kelumpuhan. Baik anak-anak, selanjutnya materi kita bagaimana memelihara kesehatan tulang dan otot ya. Yang pertama, kita harus mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D, kalsium dan fosfor. Yang kedua, berolahraga secara teratur agar tulang dan persendian tetap sehat. Dan yang ketiga, membiasakan sikap tubuh yang benar ketika duduk, berdiri, maupun tidur. Dan yang keempat, berhati-hati melakukan gerakan pada saat berolahraga atau aktivitas lainnya. Nah, anak-anak, materi kita selanjutnya yaitu pengaruh kondisi geografis terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, yang pertama, kehidupan masyarakat di daerah dataran tinggi dan pegunungan. Mereka melakukan aktivitas ekonomi seperti perkebunan, penambangan, pertanian hortikultura, dan kerap dijadikan sebagai objek wisata. Nah, yang kedua, kehidupan masyarakat di daerah pantai umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan, penambak, atau petani garam. Nah, yang ketiga, kehidupan masyarakat di daerah dataran rendah memiliki aktivitas yang beragam, seperti pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Nah, anak-anak, selanjutnya materi kita pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat. Nah, sekarang gagasan. Apa itu gagasan? Iya, benar sekali. Kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan yang sifatnya abstrak. Selanjutnya aktivitas atau tindakan, yaitu kebudayaan yang berbentuk tindakan berpola dari manusia dalam suatu masyarakat. Nah, yang selanjutnya artefak atau karya, yaitu wujud kebudayaan dalam bentuk fisik berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia. Nah, selanjutnya materi kita yaitu produk kebudayaan populer. Apa saja produknya? Pertama ada wayang, ada anyaman bambu, ada kayu, ada kain batik, ada kerajinan tenun dan kerajinan perak. Anak, selanjutnya materi kita yaitu tentang komik. Apa itu komik? Ya, mungkin anak-anak sudah sering atau pernah membaca komik ya. Komik adalah karya seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Nah, bagaimana langkah menggambar komik? Ya, yang pertama kita harus menentukan tema dan tokohnya. Yang kedua, menentukan alur ceritanya. Dan yang ketiga, membagi media gambar menjadi beberapa kolom dan baris. Dan yang keempat, menggambar setiap adegan dalam satu kotak secara berurutan. Dan yang kelima, menambahkan kalimat-kalimat percakapan singkat agar cerita dapat dipahami. Nah, anak-anak, bagaimana penjelasan tadi? Sudah paham ya? Kalau sudah paham, nanti Bunda akan memberi tugas melalui WA Group. Baik anak-anak, selalu jaga protokol kesehatan ya, selalu tetap di rumah. Bunda akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.